Bab 907, menyelesaikan kesalahpahaman. Setelah tahu bahwa Rafael adalah Ezikra, meskipun Kevin memberitahu mereka kalau Rafael tidak berniat untuk kembali ke keluarga Okto, tapi Vito memutuskan untuk menyelesaikan kesalahpahaman antara Ezikra dan kakak keduanya. Dia percaya bahwa alasan utama Rafael tidak mau kembali pada mereka selama ini karena dia salah paham dan mengira kalau kakak kedua yang membunuh kakak pertama Vito, yaitu ayah Ezikra. Dan dia juga salah paham dan mengira kalau mereka adalah bekerja sama untuk membela kakak kedua dan membuat Ezikra membenci mereka. Setelah Rafael memberitahu Kevin rahasianya, dia sudah mengira kalau cepat atau lambat orang dari keluarga Okto akan datang menemuinya. Tapi dia tidak menyangka akan secepat ini. Sehari setelah memberitahu Kevin tentang rahasianya, Vito sudah menghubunginya. Beberapa hari ini dia tinggal di rumah sakit untuk menjaga bayinya juga merawat Giselle, dan hanya akan mengurus beberapa dokumen kerja yang sangat mendesak dan penting. Dia sudah berada di rumah sakit selama setengah bulan dan tidak merasa bosan. Rafael bertemu dengan Vito di kafe yang sama saat dia bertemu Kevin kemarin. Di dalam ruangan VIP, Vito duduk di depan Rafael, menatap wajah di depannya yang sangat berbeda dari apa yang dia ingat dan berkata dengan suasana hati yang rumit, "Aku tidak menyangka kamu adalah Ezikra." Aku juga tidak menyangka tuh. Rafael dengan samar tersenyum dan kemudian mencibirnya. Aku sudah kasih tahu kamu waktu kamu menyiksaku untuk membuatku mengaku sebelumnya, tapi kamu tidak percaya. Vito sedikit malu. Tentu saja dia mengerti apa yang dimaksud Rafael. Saat itu Kevin sudah menghipnotis Rafael dan Giselle untuk melupakan apa yang terjadi saat itu. Hanya saja mereka berdua tidak menyangka ada dua jiwa dalam tubuh Rafael dan Rafael lah yang memberitahukan kalau Vito menyiksanya. Kamu cuma bilang kalau kamu Ezikra, tapi tidak punya cukup bukti untuk membuktikan kalau kamu adalah dia. Mana mungkin aku percaya? Vito sedikit menyalahkannya. Rafael tersenyum tipis dan mencibirnya lagi, seru juga mempermainkan kalian. Kamu? Vito sangat kesal dan ingin memarahinya, tapi menahan diri. Kenapa tidak kembali ke rumah keluarga Okto? Karena aku terlahir kembali di dalam tubuh Rafael, jadi aku sudah bukan lagi Ezikra. Rafael berbicara dengan acuh tak acuh. Vito berkata, kalau kamu tidak mau kembali ke rumah keluarga Okto karena masih simpan dendam pada paman keduamu, atau mungkin kamu terlalu malu untuk bertemu kami setelah melakukan itu pada kakak ipar Kina. Mungkin awalnya aku punya sedikit dendam, tapi lama-lama itu hilang dan aku sudah merelakannya sejak lama. Aku merasa Tuhan sudah kasih aku identitas baru dan aku tidak boleh mikirin masa lalu. Lalu aku memakai identitas baru untuk jalani kehidupan yang baru. Rafael berkata dengan tenang, kalau Giselle tidak berada dalam bahaya, mungkin tidak akan ada yang tahu soal rahasia ini. Nada suaranya begitu tenang, tanpa dendam atau kebencian, sehingga Vito yang awalnya mengira dia masih menyimpan dendam pada kakak keduanya, tiba-tiba jadi sedikit bingung. Rasanya tidak mungkin berubah dalam sesaat. Namun, Vito tetap melakukan rencana awalnya dan memberitahu Rafael bahwa bukan kakak keduanya yang membunuh kakak pertamanya. Terakhir ia juga menekankan, saat itu kakak kedua ada di militer dan kakak pertama adalah polisi kriminal. Pekerjaan keduanya tidak begitu berkaitan, jadi mana mungkin dia akan menyakiti kakak pertama. Pikirkan baik-baik, kamu bisa menemukan banyak hal yang tidak benar, tapi kakak kedua sudah membalas dendam kakak pertama beberapa tahun yang lalu. Namun pada saat itu Ezikra masih terlalu muda dan gegabah, jadi dia tertipu oleh drama yang mereka lakukan di ruang kerja. Membuatnya dibutakan oleh kebencian, tidak punya waktu untuk berpikir dan tidak bisa menemukan apa yang salah. Rafael tidak berbicara selama beberapa saat, dan dia masih tidak berbicara setelah meminum setengah cangkir kopi yang masih agak hangat. Aku tahu, dia berkata dan bersikap tenang, kali ini, Vito yang diam. Dia menatap Rafael sejenak, lalu membuang ide untuk meyakinkan Rafael agar mau menemui mereka.
Karena kamu tidak ingin mengaku pada kakek, ibu dan ayah, maka aku dan kakak kedua tidak akan paksa kamu. Kalau Giselle pulih, bawa dia dan Devon kembali ke keluarga Okto untuk menemui kakek. Meskipun dia tidak tahu kamu adalah Ezikra, tapi dia sangat menyukaimu. Selama Giselle dirawat di rumah sakit, beberapa kali kakek juga datang untuk menengoknya. Ya, Rafael menurunkan matanya dan nadanya sedikit rumit. Kalau tidak ada yang lain, itu saja deh, kamu sudah keluar cukup lama. Vito melihat dia terus-menerus melihat jam setiap setengah jam sekali. Sekarang kesalahpahaman antara dia dan kakak keduanya sudah selesai. Itu seharusnya membuat mereka jadi lebih santai dan nyaman. Rafael tidak mengatakan apapun, bangkit berdiri dan keluar dari ruangan. Vito kembali ke rumah keluarga Okto di malam hari dan memberitahu kakak keduanya tentang percakapannya dengan Rafael. Setelah mendengarkannya, Ezra hanya berkata, dia sudah dewasa dan punya keluarga sendiri, ini adalah hidup yang dia pilih dan dia hanya perlu hidup bahagia. Sejak awal dia tidak terlalu berharap bahwa Rafael akan mau menemui keluarga Okto, jadi dia tidak terlalu sedih ketika mendengar apa yang dikatakan adik ketiganya. Malam hari, Ezra berbaring di tempat tidur, menaruh telapak tangannya di perut buncit Kina dan menggerakkan telapak tangannya yang sepertinya mengganggu bayi di perutnya dan membuat bayi itu sedikit bergerak. Ezra, kamu mikirin apa? Kina bertanya padanya. Tidak ada kok. Ezra menjawab, pikiranku kosong, kamu mikirin Rafael ya? Tebaknya, Ezra berbicara dengan tenang, tidak, karena tidak ada yang perlu dipikirkan, makanya pikiranku kosong. Kina tidak bicara lagi, tangan kecilnya memegang tangan Ezra yang ada di perutnya. Aku hanya merasa sedikit bersalah pada kakek. Saat kakak dan Ezikra meninggal, kakek selalu merasa menyesal. Tapi sekarang aku sudah tahu kalau Ezikra hidup tapi dia menolak untuk kembali. Aku tidak tahu gimana cara kasih tahu kakek. Kalau dia tahu Rafael adalah Ezikra, dia pasti ingin Ezikra kembali ke keluarga Okto. Tapi aku tidak mau memaksanya melakukan apa yang dia tidak mau. Kata Ezra, beri Rafael waktu untuk berpikir. Apalagi sekarang dia harus mengurus Devon dan Giselle, jadi tunggu dulu beberapa hari. Kina meraih telapak tangannya dan menggigit pelan jari telunjuknya. Oke, kita tunggu dulu. Tiba-tiba Ezra merasa tenang ketika mendengar perkataannya dan tersenyum tipis. Kina menaruh telapak tangan Ezra di perutnya lagi, menoleh untuk menatapnya dan bertanya santai, menurutmu bayi kita mirip siapa? Mirip kamu, Ezra langsung menjawab tanpa berpikir. Tapi aku dengar kebanyakan anak perempuan mirip sama ayah mereka. Kina meniru ekspresinya yang kaku dan dingin. Di masa depan wajah putri kita bakal kayak gini, tanpa ekspresi dan dingin, juga tidak banyak omong. Ezra baru saja memikirkan kemungkinan bayi di dalam perutnya mungkin terlihat seperti dia. Tapi membuatnya jadi merasa kesal. Bayi kita ini bukan orang biasa. Clayton sudah mewarisi wajahku dan tidak mungkin kalau bayi kita mirip denganku lagi. Bab 908, Ayah dan Anak yang Saling Menghina. Melihat ekspresinya yang murung, untuk sesaat Kina tidak bisa menahan tawanya. Dia berkata, Ezra, kalau bayi kita perempuan, namanya Clara ya. Nama ini dia pikirkan saat hamil Clayton. Setelah kehamilan ini, kakek juga memikirkan beberapa nama untuk bayinya, tapi Kina masih menyukai nama Clara. Oke. Ekspresi Ezra menjadi lembut. Dia langsung duduk ketika merasakan bayi di perut Kina bergerak lagi dan meletakkan wajahnya di perutnya. Bayinya masih kecil dan gerakannya sangat pelan, seperti bulu yang mengenai pipinya tapi bisa membuat hati Ezra sangat bahagia. Dia berharap waktu bisa cepat berlalu dan dia bisa segera bertemu dengan bayinya. Aku masih ingat ketika Clayton lahir, wajah kecilnya keriput dan merah. Kepalanya agak panjang dan jelek banget. Kata Ezra sambil mengenang masa lalu. Kemudian setelah beberapa bulan, wajahnya berubah jadi putih, lucu, lembut dan sedikit pink. Dia sangat ganteng, tapi sifatnya tidak terlalu baik dan suka menangis.
Kina geli dan tertawa saat mendengar penjelasannya. Jangan sampai Clayton dengar apa yang kamu bilang, atau dia akan berantem sama kamu. Sekarang Clayton sangat tampan dan pintar, bahkan dia sudah lompat kelas dan sekarang sudah ada di kelas 2. Kina dengar kalau dia juga dapat penghargaan sebagai murid terpintar. Banyak gadis dari kelas lain memberinya surat cinta, snack sehingga membuat anak laki-laki lainnya cemburu. Clayton sering mengeluh saat pulang dari sekolah dan berkata, anak perempuan zaman sekarang benar-benar agresif. Dan membuat Kina tertawa untuk waktu yang lama. Pria kecil ini tidak memikirkan berapa umur gadis-gadis kecil itu, dan tidak semua orang bisa dewasa sebelum waktunya dan secerdas dia, jadi mana mungkin mereka bisa mengerti apa yang dia rasakan. Dia tidak bisa kalahkan aku, jadi aku akan bilang gitu saat sarapan besok. Ezra sengaja melawan Kina. Sejak Clayton pergi ke sekolah dasar dan tidak ada Dea yang cantik juga imut menemaninya, dia jadi semakin pendiam seperti lelaki tua berbadan kecil. Untungnya, dia suka menceritakan apa yang terjadi di sekolah pada mominya. Ezra, kamu itu udah tua tapi masih kayak anak kecil. Kina tersenyum dan mengacak rambutnya. Dia selalu suka memprovokasi Clayton supaya marah. Karena bayi di perutnya tidak bergerak lagi, jadi Ezra berbaring di samping Kina dan dengan lembut menariknya ke dalam pelukannya. Kina mengira dia hanya bercanda dan tidak menyangka kalau keesokan harinya saat sarapan, Ezra berinisiatif untuk mengajak putranya bicara. Clayton, kamu mau tahu tidak seperti apa kamu ketika baru lahir? Tahu kok, aku sudah lihat foto-fotonya, jawab Clayton. Ketika dia lahir, Ezra memotretnya dan karena takut kehilangan foto itu, jadi dia membuat beberapa album foto ketika Clayton baru lahir. Ya, Dedi masih ingat waktu kamu baru lahir. Wajahmu berkerut kayak labu busuk dan merah kayak tikus. Kepalamu panjang kayak singkong dan jelek banget, Ezra berkata dengan serius. Clayton, pagi-pagi sudah menghinanya. Sepertinya dia memang Dedi palsu deh. Aku juga ingat Dedi kira aku anak perempuan. Terus waktu kamu lihat aku laki-laki, kamu menangis karena kaget. Aku masih punya video yang direkam sama paman ketiga. Clayton berkata dengan sedikit menantang dan mengangkat dagunya. Ezra, ha. Kina geli dengan putranya yang balas mengejek Dedinya dan tertawa terbahak-bahak. Hatinya berkata, anakku memang pintar. Clayton berkata lagi, Dedi, waktu kamu lahir pasti kamu jelek banget kayak aku. Mungkin saja kamu lebih jelek dari aku dan ketika adikmu lahir, dia juga sama saja. Kalau kamu benci aku karena jelek, secara tidak langsung kamu juga tidak membenci adikmu karena jelek. Clayton, diam, Ezra memerintahkan dengan suara dingin. Ya, Clayton menjulurkan lidahnya lalu makan dalam diam. Vito memandang ayah dan anak yang saling mengejek, lalu berkata dengan sedikit jijik. Kakak kedua, kok beraninya mengejek anak kecil sih? Karena tidak bisa membalas perkataan Clayton, jadi dia melarang Clayton untuk bicara. Aku juga sudah mengejekmu selama bertahun-tahun, tapi kamu saja yang baru tahu. Ezra berkata dengan sangat percaya diri. Vito tersedak dan menundukkan kepalanya untuk makan lagi. Mereka sarapan dengan suasana yang sangat menyenangkan. Sekolah dasar Clayton tidak jauh dari tempat kerja Ezra, jadi setelah sarapan dia minta diantar oleh Dedinya ke sekolah. Kina hamil hampir 7 bulan dan Ezra takut dengan kondisi menakutkan ketika Giselle melahirkan, jadi ada beberapa pengawal yang mengikutinya kalau dia mau keluar. Sore hari, Kina tidak tahu apa yang bisa dilakukan di rumah keluarga Okto, jadi dia minta pengawal untuk mengantarnya ke rumah sakit. Ketika Dai datang ke ruangan Giselle, Rafael juga ada di sana. Dia berpikir kalau Rafael adalah Ezikra dan Kina merasa sedikit malu ketika mengingat tindakannya yang sembrono saat masih muda itu. Rafael bersikap seolah-olah tidak ada yang terjadi dan terlihat biasa saja ketika melihatnya datang, lalu menyapanya dan berinisiatif untuk keluar kamar. Giselle berinisiatif untuk mengobrol dengannya. Kina,
harusnya kamu sudah tahu segala tentang Rafael, kan? Ya, Ezra kasih tahu aku. Tapi ayah, ibu dan kakek belum tahu. Kina mengangguk dan menggoda Devon yang sedang bangun. Apakah kamu di sini untuk membujuk Rafael? Tanya Giselle padanya. Tidak kok, jangan salah paham. Aku datang untuk lihat kamu dan bayimu. Kina tersenyum tipis dan menyangkal. Ezra bilang tidak akan memaksanya. Rafael bisa melakukan apapun yang buat dia bahagia. Mengetahui kalau Rafael adalah Ezikra, dan dia juga sudah tahu kebenaran tentang kematian ayahnya saat itu, membuat Ezra merasa lega. Selain itu, sekarang Rafael dan Giselle sudah punya hubungan yang baik dengan keluarga Okto, jadi tidak begitu penting apakah mereka mau kembali atau tidak. Giselle terdiam ketika mendengarnya berkata begitu. Awalnya dia dengar Rafael berkata kalau tuan muda kedua membunuh ayahnya, tapi Giselle tidak terlalu percaya. Kemudian Rafael berkata dia pergi bertemu tuan muda ketiga untuk memberitahu kebenaran tentang kematian ayahnya. Jadi Giselle mengira Kina ada di sini untuk membujuk Rafael agar mau kembali ke rumah keluarga Okto, tapi ternyata dia salah. Giselle mengetik perlahan dan berkata, Rafael mungkin merasa berhutang budi pada Rafael. Tubuh dan identitasnya saat ini semua milik Rafael. Mungkin dia sudah lama menghilang, kalau bukan karena Rafael mau berbagi tubuh dengannya selama beberapa tahun. Mereka sangat dekat dan dia akan terus hidup seperti ini. Mungkin dia tidak ingin kembali jadi Ezikra karena tidak ingin Rafael menghilang dan dilupakan. Jadi dia ingin menjaga supaya Rafael tetap hidup. Dalam arti tertentu, Rafael lah yang memberinya kehidupan kedua. Ini adalah pertama kalinya Kina datang menemui Giselle setelah tahu kalau Rafael adalah Ezikra. Kina ingin mengatakan sesuatu padanya, jadi dia mengobrol dengannya cukup lama sampai Devon tertidur dan bangun lagi. Selama waktu itu, Ezra mengirim pesan padanya dan bertanya apa yang sedang dilakukannya. Kina bilang dia sedang ada di rumah sakit untuk menjenguk Giselle. Kemudian Ezra menyuruhnya untuk menunggu di rumah sakit karena dia akan menjemputnya setelah pulang kerja. Sekitar pukul 6 sore, Ezra pergi menjemput Clayton terlebih dulu sebelum datang ke rumah sakit. Saat dia berjalan ke ruangan, Rafael juga ada di sana.